Dalam perjalanan di mobil itu saya mendengarkan radio, kemudian di sana ada Pak Samsul Arifin ya. Jadi dia cerita tentang bagaimana riba begitu ya. Saya mendengarkan, saya bilang, wah ini gue sekali nih, masih riba gitu ya. Akhirnya saya berusaha menghubungi nomor itu, kemudian dan ketemulah dengan Pak Ustadz Samsul ya. Nah dari situ saya ikut pelatihan beliau, saya akhirnya memahami bahwa ternyata riba itu dosanya luar biasa. Ya dulu saya meyakini, saya kan dulu ke bank syariah, nah ini nggak riba gitu ya. Gitu. Tapi ternyata lainnya banyak ribanya juga, ada kartu kredit, ada yang mobil juga leasing misalnya. Dan ternyata juga nggak murni syariah. Nah setelah itu saya bertobat, kemudian mulai saat itu saya tidak akan menambah riba lagi dan menstop gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarsan. Saya tinggal di Bekasi, di Royal Platinum Residence Mustika Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bisnis di bidang properti, yaitu perusahaannya Goldanan Group. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah memiliki 5 proyek, dan insya Allah dalam waktu dekat ada beberapa proyek lagi yang akan kami bangun begitu. Dari Bekasi, dulu SMP-nya juga saya di Bekasi. Alhamdulillah sejak kecil ya, Allah karuniakan kelebihannya. Jadi saya alhamdulillah dari SD, SMP, SMA itu pelajar teladan ya begitu. Dan setelah itu saya masuk ke Elektro Universitas Indonesia, Elektro UI ya. Nah setelah dari Elektro kemudian saya bekerja 1 tahun di IT, jadi di perusahaan swasta, pegang Cisco. Dan alhamdulillah 3 bulan setelah nikah saya dapat beasiswa di Malaysia. Jadi di University Teknologi Malaysia di Johor ya waktu itu ya. Itu selama 2 tahun, setelah itu saya pulang ke Indonesia, kemudian mengembangkan bisnis. Alhamdulillah ya yang pertama kali ya bisnis properti ini ya, yang saya kembangkan setelah lulus kuliah itu. Jadi dulu orang tua saya mau jual lahan ya, yang saya kira sangat murah gitu ya. Kemudian saya datang ke orang tua, kemudian saya sampaikan ini kalau saya beli boleh nggak nih gitu ya. Dengan ya bertahap sesuai penjualan dan harganya lebih mahal. Dan alhamdulillah orang tua setuju. Dan dari sejak itu saya mengembangkan satu perumahan namanya Royal Platinum Residence, itu perumahan yang perdana kami ya. Dan alhamdulillah dari perumahan pertama ini ya karena kebaikan ya orang tua ya, boleh anaknya walaupun belum pengalaman, beliau kasih amanah gitu ya. Kemudian alhamdulillah bisa gitu. Nah dari situ alhamdulillah ada proyek yang kedua, ketiga, keempat ya, dan ini yang di sini adalah Goldanan Pondok Gede adalah proyek kami yang keempat begitu. Dalam perjalanannya karena dulu ilmunya kurang ya begitu, ilmunya kurang dalam muamalah atau dalam lainnya, sehingga proyek pertama, kedua dan ketiga saya bisnis itu ya nggak lepas dari bank begitu. Walaupun itu bank syariah ya, dan ya banyak riba yang lainnya, ada kartu kredit, kemudian saya mobilnya juga kredit, mobil ya walaupun bagus ya Pajero tapi kredit begitu. Dan waktu itu banyak sekali permasalahan, dan saya juga dulu emosional gitu terhadap anak dan istri, dan ya begitulah emosional lah. Alhamdulillah dalam perjalanan di mobil itu saya mendengarkan radio, kemudian di sana ada Pak Samsul Arifin ya. Jadi dia cerita tentang bagaimana riba begitu ya. Saya mendengarkan, saya bilang, wah ini gue sekali nih, masih riba gitu ya. Akhirnya saya berusaha menghubungi nomor itu, kemudian dan ketemulah dengan Pak Ustadz Samsul ya. Nah dari situ saya ikut pelatihan beliau, saya akhirnya memahami bahwa ternyata riba itu dosanya luar biasa. Ya dulu saya meyakini, saya kan dulu ke bank syariah, nah ini nggak riba gitu ya. Gitu. Tapi ternyata lainnya banyak ribanya juga, ada kartu kredit, ada yang mobil juga leasing misalnya. Dan ternyata juga nggak murni syariah. Nah setelah itu saya bertobat, kemudian mulai saat itu saya tidak akan menambah riba lagi dan menstop gitu ya. Yang paling cepat saya stop adalah ya mobil ya. Jadi mobil Pajero itu saya jual, kemudian saya saat itu berapa bulan itu ya mobil itu hanya sewa saja begitu ya.
Alhamdulillah satu proyek pertama, kedua, ketiga pakai bank, dan setelah belajar dengan Pak Samsul dan teman-teman MTR ya. Nah ini alhamdulillah di perumahan kami yang keempat ini murni ya, jadi murni tanpa bank ya, tanpa bank. Ya alhamdulillah ternyata bisa ya. Dan pembelinya pun cash begitu ya. Jadi Allah kasih membeli yang cash begitu. Ada satu warga yang bahkan memaki saya, dia berkata kurang baik kepada saya, kemudian dia minta rumahnya di buyback lah begitu ya. Akhirnya saya buyback. Itu banyak hal lah, tapi alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Ustaz Samsul ya, mengingatkan tentang riba ini, saya menangis terkait dosanya begitu ya. Jadi buat apa hidup ini kalau ya melakukan riba yang dosanya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sangat luar biasa ya. Bahkan paling kecil itu seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri begitu ya. Jadi itu dosanya luar biasa begitu ya. Dan setelah itu ya alhamdulillah saya bertahap untuk tidak melakukan riba lagi, dan alhamdulillah di proyek-proyek yang mulai dari yang keempat dan berikutnya alhamdulillah saya berkomitmen dan doa sama Allah juga, semoga Allah mudahkan ya untuk tidak terjebak dalam riba lagi. Alhamdulillah telah berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan dana riba ya. Jadi untuk mengembangkan proyek perumahan tanpa riba ya. Ini contohnya alhamdulillah Godaan Pondok Gede. Jadi dulu kami itu jualan rumah itu dulu pakai tenda di sini gitu ya. Pakai tenda, belum ada rumah contoh, masih kosong lah semuanya gitu ya, masih lahan kosong, cuma ada tenda. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan dengan ya konsep yang ada gitu yang kami buat ya, alhamdulillah dari situ walaupun tanpa bank kami dapat pembeli cash ya begitu ya, pembeli cash, dan mereka percaya kepada kami untuk menitipkan uangnya walaupun ruko belum ada ya, istilahnya rumah belum ada, masih lahan kosong gitu ya, tapi bisa transfer uang cash begitu ke kami ya. Dan alhamdulillah dari situ kami bisa ya mengembangkan perumahan ini yang seperti Bapak Ibu lihat ya. Alhamdulillah sudah rapi lah begitu alhamdulillah. Dan ini juga Allah kasih gitu pembeli yang cash begitu ya. Nah itu luar biasa begitu. Dan alhamdulillah ya setelah dengan tanpa bank itu ternyata Allah kasih kemudahan gitu ya. Yang dulunya pertamanya awalnya sebenarnya saya juga ini bener nggak, mungkin nggak gitu ya. Bagaimana nantinya nih nggak pakai bank gitu ya. Sementara dulu biasanya ketika mengembangkan perumahan tuh perlu modal kerja buat membangun infrastruktur, buat membangun rumah contoh misalnya. Kalau ini jualan dengan tenda tanpa ada rumah contoh gitu ya. Jual gambar gitu ya. Tapi alhamdulillah